Kisah dibuka oleh dua orang petugas pengantar uang dari perusahaan Loomis Fargo bernama David dan Kelly. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengangkutan uang tunai dengan layanan keamanan mobil lapis baja. Suatu hari Kelly yang cukup stres dengan kerjaan mengajak David ke shooting range guna melampiaskan beban pikiran. Kelly yang memiliki skill menembak cukup baik berhasil tepat mengenai semua sasaran, sedangkan David semua tembakannya malah rip aim dan kemudian dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, Mastermind. Setelah pulang kerja, David pergi ke rumah tunangannya yang bernama Jandis, tapi di sana David dibuat cukup terkejut karena Jandis secara tiba-tiba menyewa seorang kang foto borongan untuk mereka. Hingga akhirnya meski begitu mendadak, mau gak mau David pun menuruti kemauan Jandis. Good Lord, Jandis! Di keesokan hari saat David dan Kelly akan sarapan, seketika Kelly curhat bahwa dia telah putus dengan sang pacar. Di waktu yang sama datang atasan mereka bernama Ashley dan langsung babangus alias marah-marah karena Kelly ada tugas yang belum diselesaikan. Ashley juga berkata bahwa dia gak segan-segan akan memecat Kelly jika terus bermalas-malasan. Wah, kejam. What'd you say to him? You can't talk to David Gant. Kelly yang lagi mengalami hari buruk, udah mah diputusin, belum sarapan, belum ngopi, terus si atasan malah marah-marah bahkan mengancam akan memecatnya. Sontak Kelly yang merasa sangat kesal dengan sangat berani malah meledek Ashley sambil melakukan banyak hal konyol. Bahkan Kelly yang udah muak tanpa ragu memundurkan diri, memundurkan diri dan langsung pergi sambil melepas baju. Waduh. I'll clean that up. Merasa ditinggal pergi oleh rekan kerja yang baik, David pun langsung menyusul dan meminta nomor WA Kelly. Gak berselang lama, Kelly pun langsung dijemput temannya yang sebelumnya dia hubungi. Melihat kepergian Kelly, jika dilihat dari sorot mata, nampak sekali David sangat menyukai Kelly. Beberapa saat kemudian kita dikenalkan dengan seseorang bernama Steve yang merupakan teman semasa kecil Kelly. Diketahui Steve merupakan perampok kelas teri bersama teman-temannya. Saat itu Kelly yang berada di rumah Steve tengah menonton sebuah berita terkait pencurian uang yang berjumlah 20 juta dolar Amerika atau sekitar lebih dari 32 miliar rupiah. The robbery was the largest in US history. Seketika pikiran Steve terusap setan di mana Steve berpikir bahwa Kelly pernah bekerja di layanan pengangkutan uang dan dia pun bertanya pada Kelly apakah mungkin jika mereka merampok tempat itu. Kelly beranggapan bahwa itu sangat mustahil hingga dia pun memilih pergi untuk jajan seblak. Kelly, seriously, what are we talking about security-wise? Steve langsung menyusul Kelly dan meyakinkan bahwa saat ini dia udah benar-benar ingin nekat. Steve membujuk sambil berkata jika Kelly memiliki teman yang masih kerja di sana, maka dia bisa diajak kerjasama. Kelly pun langsung teringat pada David dan akhirnya karena butuh uang juga dendam karena telah dipecat, Kelly menyetujui rencana Steve. Di sisi lain, David yang lagi bertugas mengangkut uang bersama seorang rekan yang, kita kasih nama siapa ya? Nah, Panjul aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, tiba-tiba dihubungi oleh Kelly yang mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Dengan penuh rasa excited, David pun hanya cengengesan sampai membuat Panjul bertanya-tanya. Sepulangnya bekerja, David datang ke sebuah kafe yang telah ditentukan oleh Kelly. Ternyata dalam pertemuan itu, David sangat pede dan membawa bunga mawar. I got you these at the store. David langsung memberikan bunga itu, tapi tanpa sengaja saat David memberi salam pelukan, David malah menusukkan duri mawar tepat di tepat di dada Kelly. Hampir keceplosan. Bang, gak usah bercanda bang, gak lucu, garing. Iye. David yang melihat Kelly berdarah langsung memberikannya sehelai tisu. Sprung a leak in your tit. Oh my gosh.
Tanpa basa-basi, Kelly mengajak David bekerja sama dengan teman-temannya yang saat ini tepat berada di belakang mereka, di mana Kelly and the gang berencana akan merampok Loomis Fargo, tapi tentu mereka harus bekerja sama dengan David. Hal itu dikarenakan David memiliki akses masuk ke ruangan berangkas. What'd you call me? No, nothing. I just think you mean... David dibuat sangat terkejut karena dia gak memiliki cukup keberanian, tapi Steve langsung meyakinkan bahwa David bisa melakukan semua ini. Meski sempat menolak, tapi dikarenakan Kelly terus merayu, dan pada akhirnya David yang tentu aja menyukai Kelly menyetujui tawaran itu. Just think about it. Diketahui meskipun David udah tunangan, tapi ternyata bukan karena cinta, melainkan karena terpaksa. David hanya kasihan pada ibu Jandis karena dia mengidap penyakit mematikan dan umurnya gak akan lama lagi. I feel like a giant porcelain doll. Mine's a little tight. Singkat cerita, David akan melangsungkan pernikahan dengan Jandis, tapi tiba-tiba dia mendapat telepon dari Kelly. Dalam percakapan mereka, Kelly berkata jika telah berhasil merampok uangnya, dia akan mengajak David berlibur ke Meksiko dan menghabiskan waktu bersama. Tentu David dibuat merasa salting dan merasa sangat bahagia. Bahkan sebelum pergi, David malah tertawa puas di hadapan Jandis yang ingin mengajaknya bulan madu. Beberapa hari kemudian, David ditemani Kelly tengah menjalani latihan fisik, tapi terlihat seperti latihan bertahan hidup, bukan merampok. Saat itu David diminta makan laba-laba. Aduh, ngapain sih? Dan di tahap berikutnya, David akan bergelantungan bagaikan Tarzan dan kemudian... What the hell you doing? Akhirnya hari di mana aksi perampokan telah tiba. Steve and the gang yang udah bersiap dalam mobil melihat keberadaan David dan Panjul yang baru aja keluar. Kemudian setelah Panjul pergi, David yang berada dalam mobil langsung memberi kode pada Steve and the gang. It's go time. Dalam aksi perampokan ini, ternyata David sendirilah yang akan beraksi. Sementara itu Steve, Kelly, dan para konco akan memantau situasi dan memberi David perintah melalui HT. Dan setelah situasi dirasa aman, akhirnya aksi perampokan itu pun dimulai. Sebagai petugas kepercayaan, David yang terbiasa karena memiliki akses terhadap ruangan berangkas tentu gak begitu kaget saat melihat tumpukan uang yang sangat banyak. David segera mengangkut semua uang itu ke mobil perusahaan yang akan dia gunakan untuk kabur. Secara mengejutkan, Kelly dan para konco melihat kedatangan Panjul yang telah kembali. Situasi berubah menjadi sangat menegangkan, di mana Steve dan Kelly mencoba menghubungi David, tapi sialnya David lagi disibukkan mengemasi uang dan malah meninggalkan HT-nya di ruangan berangkas. Mendengar suara dari ruangan berangkas, Panjul segera memeriksanya. Tapi ternyata Panjul yang melihat David sama sekali gak curiga. Panjul hanya mengira bahwa David diam-diam masuk lembur tanpa mengajaknya. Atas hal itu, Panjul yang merasa kesal langsung pergi meninggalkan David. Aduh, situasi pun mulai kembali aman dan David mulai mempercepat aksinya. Setelah semua uang terkumpul, sebelum pergi, David menghancurkan beberapa kamera pengawas dan juga mengambil CD rekaman. Tapi David yang terlalu senang gak menghancurkan satu kamera pengawas lagi karena lupa. Okay, I think that's everything but the cameras. Saat akan pergi dikarenakan tumpukan uang sangat-sangat banyak, membuat pintu mobil gak bisa ditutup. David mencoba untuk merapikan uang, tapi secara gak diduga, dia malah terkunci di dalam. Kemudian David melihat jendela dalam mobil, tapi karena badan David terlalu gempal, dia pun masih kesulitan untuk keluar. Dengan nekat, David mencoba mengemudikan mobil dengan menyusun tumpukan uang dan dia gunakan untuk menginjak gas, dan tiba-tiba...
Melihat mobil David nyungsep, Steve dan para konco langsung menghampiri untuk membantu hingga saat mereka memastikan bahwa David berhasil merampok semua uang. Seketika mereka dibuat terkejut dan seolah gak percaya karena melihat tumpukan uang yang sangat-sangat banyak. Airport. It's about 20 grand. I'm gonna start you off light. Di keesokan hari, Kelly dan Steve udah mempersiapkan beberapa dokumen palsu dan bekal sementara sebanyak $20.000. David diminta agar pergi ke Meksiko secepat mungkin dan nanti Kelly akan menyusul serta uang bagian David akan dikirimkan. Saat tiba di bandara, David telah merubah penampilan agar gak dicurigai sampai-sampai memakai soft lens bagaikan mata ular anaconda. Aduh, ini asli kisah nyata atau gimana sih? Sebelum pergi, David berkata pada Kelly, memintanya agar segera menyusul. Tapi karena penyamaran David terlalu mencolok, membuat semua orang terus memperhatikannya. Okay, you're good to go, sir. Have a good day. Kemudian sampailah pada suatu momen saat David akan jajan beberapa cemilan untuk bekal di pesawat. Tapi saat akan membayar, si teteh kasir dibuat merasa jijik karena David mengeluarkan uang dari pantit. Bahkan kocaknya lagi, David gak sengaja mengambil uang itu bersamaan dengan bulunya. My bad. Sementara Steve dan yang lain masih disibukkan menghitung uang hasil pencurian dan di tengah kegembiraan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah berita TV yang mengabarkan bahwa David telah menjadi buronan. Di sisi lain, petugas FBI yang dipimpin oleh seseorang bernama Scanlon tengah melakukan investigasi di perusahaan Loomis Fargo atas hilangnya uang dengan total senilai $17,3 juta atau sekitar 278,5 miliar rupiah. Karena lupa belum menghancurkan kamera pengawas terakhir, David pun harus ketahuan. Kemudian langkah awal yang akan Scanlon ambil adalah mendatangi kerabat David, yaitu Jandis. Setibanya di sana, Scanlon langsung memperlihatkan bukti rekaman yang menunjukkan bahwa David pelaku dari aksi perampokan itu. Melihat kebenaran tersebut, Jandis hanya bisa diam. Singkat cerita, David yang udah berada di Meksiko tengah menghabiskan waktu bersenang-senang mulai dari pantai, shopping, dan melakukan banyak hal konyol. Saat kembali ke hotel, David dihubungi oleh Kelly dari telepon umum yang menanyakan kabar David dan di mana dia tinggal. David berkata bahwa saat ini dia tinggal di sebuah hotel di wilayah Pantano. Kemudian David bertanya kapan Kelly akan menyusul karena dia udah sangat-sangat kangen. Aduh. Tapi dengan rasa cemas, Kelly hanya menjawab bahwa dia akan menyusul secepatnya. Setelah telepon usai, Kelly dihampiri oleh Steve yang mengabarkan bahwa David telah menjadi buronan. Dikarenakan Steve sangat ketakutan karena dia dalang dari aksi pencurian ini, dengan sangat terpaksa Steve akan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi David. This isn't hard for me. My heart is literally breaking right now. Sontak Kelly yang ternyata mulai jatuh hati pada David menolak keputusan Steve dengan lantang. Tapi Kelly yang gak bisa berbuat apa-apa di tengah rasa dilema dan juga takut tertangkap, pada akhirnya Kelly pun hanya bisa diam. Kembali pada David, dia lagi menikmati suasana pantai sambil minum dan dia kehabisan es batu. Di waktu yang sama, para petugas Interpol tiba di sana menanyakan David pada salah satu resepsionis. David yang mendapat masalah karena mesin es di samping kamarnya macet, dia pun segera menemui resepsionis. Tapi tiba-tiba David malah melihat secari kertas yang menunjukkan bahwa saat ini dia telah menjadi buronan. David pun langsung ngabret karena si resepsionis malah mencepukannya dan aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Dalam aksi kejar-kejaran itu, David berlari ke arah dermaga penumpang pada salah satu kapal. Hingga akhirnya David berhasil lolos dari kejaran para Interpol.
Di sisi lain, si tangkurak Steve dan keluarga saat ini berfoya-foya menikmati kekayaan mulai dari membeli mobil mewah sampai membeli sebuah rumah gedong tanpa rasa takut akan transaksi besar-besaran yang dia keluarkan bisa membuat curiga. Steve berencana akan mengadakan syukuran rumah baru. Pada keesokan hari, Kelly dan Steve mendapat sebuah telepon dari David mengabarkan bahwa dia lagi diburu Interpol. David bertanya kapan Kelly akan ke sana, sedangkan perbekalan David udah mulai menipis. Tapi lagi dan lagi, Kelly hanya bisa beralasan sambil kebingungan. Where are you exactly? Cozumel. It's an island right off the coast. Saat David membuka dompet tanpa sengaja, dia menemukan kartu identitas asli milik Steve. Diketahui ternyata sebelumnya David hanya mengenal Steve dengan nama Gepetto. Atas hal itu, Steve yang mendengar David menyebutkan nama aslinya seketika langsung dibuat panik dan berdebat dengan Kelly. Dia sangat ketakutan jika David akan menyerahkan diri pada polisi dan otomatis mereka semua akan tertangkap. Dari sana Steve segera memanggil seorang pembunuh bayaran kejam bernama Mike. Steve menunjukkan foto David dan Mike harus segera menghabisinya. Steve memberitahu bahwa saat ini David berada di Meksiko, tepatnya di wilayah Pantano. How you doing, Mr. Robson? Di tempat lain, Panjul sebagai rekan kerja yang sangat mengenal David mulai diinterogasi oleh Scanlon. Scanlon mengancam jika Panjul tetap bungkam, maka dia gak segan-segan akan menjadikan Panjul sebagai bagian dari para perampok. Akhirnya Panjul berkata bahwa David cukup dekat dengan seorang pekerja yang baru resign yang gak lain dan gak bukan adalah Kelly. Gak lama Mike telah tiba di Pantano dan segera pergi ke sebuah toko gelap membeli senjata untuk menghabisi David. Di sana pandangan Mike tertuju pada sebuah senapan antik berkarat peninggalan Perang Dunia Kedua. Singkat cerita, akhirnya Mike berhasil menemukan David saat lagi membeli sempak. Mike segera mempersiapkan senjata, tapi saat akan membidik, tiba-tiba ternyata Mike telah tertipu karena senjata itu malah membuat Mike hampir tewas dan kejadian tersebut sampai terdengar oleh David. Kemudian Mike menghampiri David dan berkata bahwa dia dikirim oleh Steve untuk membunuhnya. Tentu aja David sangat kaget dan segera kabur. Di tengah kepanikan, David memanfaatkan sepatu roda sambil berpegangan pada sebuah mobil. Tapi saat mobil berhenti di lampu merah, Mike yang mendapat kesempatan mencoba melemparkan sebuah tombak. Alhasil si sopir sangat ketakutan dan mulai gaspol secara ugal-ugalan. Dan akhirnya Mamang David berhasil kabur. David segera menghubungi Kelly dan bertanya terkait orang kiriman Steve tadi. Kelly merasa gak tega dan memilih jujur mengungkapkan bahwa sebenarnya David hanya dimanfaatkan oleh Steve. Dengan penuh rasa bersalah, Kelly minta maaf, tapi David udah terlanjur kecewa. Wait, Dick. Beberapa waktu kemudian, David mulai kehabisan bekal hingga dia pun harus menggembel. Di sisa uang terakhirnya, David hanya mampu membeli sebuah semangka. Tapi tiba-tiba Mike udah berada di belakangnya dan kemudian dari sana David dibawa Mike ke sebuah tempat untuk segera dieksekusi. Tapi entah amalan apa yang David perbuat. Anjir, kot amalan, karena dia bisa berkali-kali selamat dari maut. Dimana saat Mike memeriksa dompet David, Mike dibuat heran karena mendapati bahwa identitas David memiliki nama yang sama sepertinya. Gak cuma itu aja, bahkan mulai dari tanggal dan tempat kelahiran pun sama. Wah, bisa gitu? Wah, hebat ya. Ternyata identitas palsu yang diberikan Steve merupakan salinan dari identitas Mike. Atas hal itu, Mike yang sebelumnya gak sempat diberitahu oleh Steve terkait nama orang yang harus dia bunuh, malah beranggapan bahwa David merupakan saudaranya. Sampai-sampai Mike dibuat merasa bersalah dan minta maaf pada David sambil menangis. Dalam situasi seperti itu, David cuma bisa iya-iya aja.
Beberapa hari kemudian, David yang terlanjur mendapat kepercayaan dari Mike, akhirnya mereka pun tinggal bersama dan menjadi semakin dekat. Lah, hingga di keesokan hari, Mike yang dapat orderan membunuh sebelum pergi meninggalkan segepok uang pada David yang masih tertidur. Di sisi lain, Kelly mulai didatangi oleh Scanlon, tapi dalam pengakuannya, Kelly gak begitu dekat dengan David. Dikarenakan gak mendapat petunjuk yang akurat, Scanlon memutuskan menunda interogasi. It's the craziest thing. Will you excuse me for a minute? Setelah Scanlon pergi, Kelly merasa sangat menyesal karena telah mengecewakan David dan dia benar-benar akan menyusul David. Kelly pun pergi ke sebuah supermarket dan berbelanja mempersiapkan kepergiannya, tapi tanpa diduga Kelly malah bertemu dengan Jandis yang ternyata bekerja di sana. Jandis langsung melabrak Kelly karena dia tahu bahwa Kelly adalah selingkuhan David. Aksi baku hantam itu dimenangkan oleh Kelly dan dia pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi ternyata dia dibuntuti oleh salah satu teman Steve bernama Payne yang telah mengetahui rencana kepergian Kelly. Hello? Yeah, this is Steve Chambers. Sementara itu Steve dihubungi oleh David meminta agar mengirimkan uang sejumlah $6 juta dan jika rekeningnya masih kosong dalam waktu 1 hari, maka David gak segan-segan akan menyerahkan diri pada polisi. I'd like to make a withdrawal for a favor. Hingga di keesokan hari, David pergi ke bank tapi teller berkata bahwa rekeningnya kosong. Merasa dipermainkan, David kembali menghubungi Steve dan berkata seolah dirinya telah berada di kantor polisi. Right in front of the police station. And guess what I'm getting ready to do? Tapi Steve udah merencanakan hal lain agar David gak berani macam-macam, di mana ternyata David udah menculik Kelly dan gak segan-segan akan melukainya jika David menyerahkan diri pada polisi. David berkata gak peduli karena hubungan mereka lagi gak baik-baik aja. Tapi setelah Steve berkata bahwa dia menangkap Kelly saat akan pergi ke Meksiko, sontak David pun merasa baper dan langsung berniat kembali ke Amerika. Setibanya di bandara tanpa sengaja, David bertemu dengan Mike yang juga akan kembali ke Amerika. Tapi di waktu yang sama, para petugas Interpol tiba di sana dan akan menangkap David. We got evidence of crazy bank transactions. Di sisi lain, Scanlon mulai curiga pada Steve dan meminta bantuan pada seorang tetangga Steve agar menjadi mata-mata di acara syukuran rumah Steve. Sementara Scanlon dan petugas FBI lain akan memantau melalui mobil satelit yang gak jauh dari lokasi. Itu dilakukan agar Scanlon bisa mendapatkan bukti untuk menjebloskan Steve ke penjara. Singkat cerita, di tengah acara itu, ternyata David udah ada di sana dan berhasil masuk dengan penyamaran super elegan. Saat acara berlangsung, David segera menyiapkan senjata yang dia sembunyikan di balik roti. David segera mencari Kelly dan dia pun melihat sebuah ruangan yang dijaga salah satu teman Steve bernama Rani. Tanpa pikir panjang, David langsung menodongkan senjata dan menggablok Rani sampai pingsan. I just haven't found the right moment to tell him. Dari sana David segera membawa Kelly pergi di tengah acara berlangsung. Dalam kondisi terbungkus lakban, Rani berusaha menghampiri Steve di hadapan para tamu dan berkata bahwa David ada di sini. Bersamaan dengan itu, David yang berhasil menyelamatkan Kelly menyapa mereka dari kejauhan dan tanpa disengaja, David melesatkan sebuah tembakan tepat mengenai sebuah kompor dan situasi di sana pun menjadi chaos. Gak tinggal diam, David dan Kelly mencuri mobil BMW milik Steve. Bahkan gak cuma itu, mereka pun sempat membakar mobil Steve yang lain. Sampailah pada suatu momen saat David akan menghantam sebuah gerbang karena teringat adegan di sebuah film action. Tapi ternyata sangat disayangkan mobil itu gak cukup kuat menerobos gerbang. Beruntung gak ada yang terluka. Steve berhasil mengejar David dan memojokkannya tepat di depan sebuah mobil pengintai milik FBI.
Dengan sangat-sangat emosi, Steve menghajar David sambil meracau dan membanggakan diri sebagai dalang dari aksi perampokan tersebut. Otomatis pihak FBI pun segera merekam percakapan mereka sebagai barang bukti atas aksi yang telah mereka lakukan. Dan pada akhirnya, semua orang yang terlibat dalam aksi itu berhasil diringkus. Loud and clear. You're going to jail. Meski David dan Kelly harus menjalani kehidupan dan hubungan mereka dalam lapas, tapi karena rasa cinta yang hebat, keduanya tetap merasa bahagia. Tapi karena David adalah pelaku utama dalam aksi pencurian itu, dia harus menjalani hukuman lebih lama daripada Kelly. Setibanya dalam lapas, David disambut dengan sangat baik oleh para napi di sana dan diberikan standing applause. Anjay, standing applause, karena waktu itu David merupakan satu-satunya orang yang memiliki rekor pencurian terbanyak dalam sejarah Amerika, yaitu 17,3 juta dolar. In the big house. I was a legend in my city. Di sisi lain, berita TV masih diramaikan karena FBI belum menemukan sebagian uang yang dicuri sejumlah 2,6 juta dolar. Ternyata sebelumnya David telah menemukan uang-uang hasil pencurian yang tersimpan dalam banyak tong dan David sempat mengambil satu tong dan menenggelamkannya di pinggir danau. Itu dilakukan sebagai simpanan dan akan diambil saat dia bebas nanti. Wow, pintar. 7 tahun kemudian akhirnya David bebas dari penjara, tapi saat keluar David dikejutkan melihat Mike yang udah menjemputnya. Saat itu Mike memamerkan kondisi rambutnya yang telah dia buat gondrong mirip dengan David. Dan akhirnya film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat. Itulah dia Brad, ya walaupun kisah nyata, film ini dibungkus dengan banyak humor, gak sepenuhnya dengan jalan cerita sesungguhnya, mungkin biar seru aja kali ya. BTW belajar dari kisah David, tentu kita gak boleh dengan mudah percaya pada orang lain. Zaman sekarang banyak banget orang yang ditolong tapi menggonggong, membantu tapi berisik. Gitulah dunia, dunia, susah emang cari yang ikhlas dan tulus itu. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.